siang semuanya. Siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar ya. Baiklah anakku sekalian, alhamdulillahirabbil alamin ya. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Anakku sekalian, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kita, yaitu pelajaran IPA, yaitu ilmu pengetahuan alam. Untuk menambah berkah pada hari ini, mari kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Baiklah, silakan untuk doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat merancang elektroskop, bagaimana cara membuat elektroskop yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, sudah tahu bagaimana prinsip kerja dari elektroskopnya, apa aja ya yang harus kalian ketahui ya. Jadi setelah merancang nanti kalian juga harus dapat mengetahui bagaimana prinsip kerjanya ya, ketika elektroskop itu sudah jadi dan bisa digunakan. Dan yang ketiga tentunya kalian tahu, coba itu Nayada, silakan apa yang elektroskop? Nah, ini Pak mau uji lagi nih pertemuan kemarinnya. Ya, apa yang elektroskop? Coba ceritakan. Ya, ini sebagai bekal awal kalian untuk merancang mereka nih. Elektroskop itu alat untuk mengetahui apakah memiliki muatan atau muatan listrik atau tidak. Oke ya, jadi elektroskop dapat digunakan untuk mengetahui muatan listrik atau tidak. Mungkin ada yang menambahkan. Oke, langsung saja kita ke proyeknya. Silakan bentuk kelompoknya masing-masing ya, mengerjakan proyeknya ya. Sudah siapkan alat dan bahannya yang diperlukan ya. Oke, silakan kelompok untuk kelompoknya masing-masing ya. Oke, sebelumnya ada pertanyaan nggak mengenai proyek ini? Tidak ada ya, jadi alat dan bahan sudah kalian gunakan ya. Oke, nanti kita bawa aja bolanya ya. Oke, nah dalam alat dan bahan yang diperlukan itu ada berapa alat? Misalkan kayak ada botolnya, ada yang lainnya ya. Silakan. Dan sudah bapak bagikan RKPD-nya ya. RKPD-nya itu nanti silakan kalian rapi ya. Botol mungkin aja ya, untuk jangan banyak-banyak ya. Mengaitkan dulu supaya lebih luas ya. Gimana? Ini gambar putaran juga ya, putaran dari tangannya. Iya, itu Oi, teman. Rapi, teman. Bapak gini bukan Bapak. Bapak gini. Iya betul. Mungkin agak kurang rapi ya. Ini agak sedalam lagi, kurang ke dalam. Sedikit lagi ya. Datar nih. Ya. Oke ya. Oke gimana? Oke lancar ya. Oke kalau lancar teruskan sampai akhirnya ya. Gimana sudah? Iya.
ya. Di ada di sini. Kayak terlalu juga boleh tambahin ya es bawah ya. Oke. Oke ya. Jangan sampai satu aja itu aja ya. Jadi dia langsung dimasukkan di sini ya. Jangan terlalu di pinggir, nanti nggak bisa ditutup. Oke, nanti kalau alatnya sudah jadi langsung dites ya. Apakah sudah berhasil ya apa yang kalian kerjakan? Iya. Daunnya tuh kurang rapat nggak sih? Dia kan daun belah dua nggak? Belah dua emang itu Pak? Bagus, keren ya. Berarti proyeknya sudah berhasil ya. Karena daunnya sudah terbuka. Cukup ya. Sudah minta. Kalau sama kami nggak masuk ya. Nah, Bisa ya. Oke, bisa ya. Oke ya. Oke, bagus. Sudah Oke ya. Oke. Ya terbuka. Kalau terbuka berarti sudah berhasil percobaan kalian ya. Gimana nih propernya sudah terbuka belum daunnya? Coba lagi ya. Karena kita di situ ada proses ya. Panas. keren banget nggak kebuka. Oke ya. Oke, bagus. Nah, baiklah ya. Baiklah, anak sekalian. Kalau sudah berhasil, silakan tulis di laporan kalian. Nanti kita presentasi proyeknya. Ya. Kan penggaris plastik kan penggaris. Iya, keren ya, bagus ya. Iya. Iya. Gimana bisa? Bisa Kak tuh, Pak. Ada Iya, nggak keren bagus. Sudah berhasil ya? Sudah berhasil gimana kelompok ini sudah berhasil belum? Bisa. Coba coba. Ya udah hilang lagi Pak ininya Pak. Agak-agak dapat. Oh itu Pak tadi kebuka Pak. Iya, oke ya. Kayak sudah berhasil ya, silakan ditulis hasil kerjanya di LKPD-nya. Benar bisa ya? Ada pertanyaan nggak? Sudah ya. Silakan terus di LKPD sesuai dengan hasil pengamatan kalian. Ya. Aku jijik. Baik, langsung saja akan dijelaskan oleh Maliki. Yang pertama yaitu mendekatkan penggaris plastik pada kepala elektroskop sebelum penggaris atau plastik digosok dengan kain wol. Yang terjadi yaitu tidak terjadi apa-apa pada daun elektroskop. Alasannya karena elektroskop masih bermuatan netral sehingga tidak terjadi apa-apa pada daun elektroskop. Yang kedua, mendekatkan penggaris plastik pada kepala elektroskop setelah plastik atau penggaris digosok dengan kain wol. Yang terjadi adalah daun elektroskop mengembang dan saling jauh. Alasannya karena elektroskop yang awalnya bermuatan netral didekatkan pada penggaris yang sudah digosok dengan kain wol, sehingga elektron pada penggaris turun ke daun sehingga muatan tolak menolak yang menyebabkan daun elektroskop membengkak. Jadi kesimpulannya adalah apabila suatu benda bermuatan didekatkan dengan elektroskop yang bermuatan netral, maka muatan dari benda tersebut turun ke daun elektroskop sehingga daun-daun terbuka atau tolak menolak. Oke. Baik, kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Ayo, silakan. Ya, silakan Laura.
sendiri ya, Naura ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Salsabila dari kelompok C ingin bertanya, apa kegunaan elektroskop? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jawab. Oke. Terima kasih kepada Naura yang sudah bertanya. Fungsi elektroskop itu untuk mengetahui benda Elektroskop sebelum penggaris atau plastik digosok dengan kain. Yang akan terjadi, tidak terjadi apa-apa pada daun elektroskop. Alasannya, karena awalnya penggaris masih bermuatan netral. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adia. Kedua, mendekatkan penggaris pada kepala elektroskop setelah plastik atau penggaris digosok dengan kain wol. Yang terjadi, daun elektroskop mengembang saling menjauh. Alasannya, awalnya karena elektroskop bermuatan netral, maka didekatkan penggaris plastik bermuatan negatif, maka akan menyebabkan. Kenapa batangnya harus terbuat dari konduktor listrik? Kenapa tidak? Konduktornya itu logam, karena kalau seandainya konduktornya itu logam, jadi itu bisa mengantarkan molar listrik kepada. Prinsip kerja elektroskop. Terima kasih. Silakan. Singkat aja. Iya. Singkat aja ya. Prinsip kerja elektroskop menekankan pada induksi listrik yang terdapat pada suatu benda. Terima kasih. Oke ya. Topik lain gimana? Jelas ya? Oke ya, mungkin saya Rizky silakan. Ya, silakan. Saya Rizky dari kelompok D ingin bertanya, jenis muatan apakah elektroskop? Ya, silakan. Elektroskop jika tidak didekatkan kepada suatu benda, maka ia akan tetap bermuatan netral. Terima kasih. Karena setelah penggaris plastik dengan kain wol, penggaris plastik memiliki muatan listrik sehingga menjadi tolak menolak dan daun akan saling menjauh. Jadi kesimpulannya, elektroskop bisa menguji apakah benda memiliki muatan listrik atau tidak. Misalnya, ketika balon digosokkan dengan kain wol, lalu ditempelkan pada elektroskop, maka daun pada elektroskop akan terbuka. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Apa-apa pada daun elektroskop? Alasannya karena elektroskop masih bermuatan netral sehingga daun elektroskop tidak bereaksi apa-apa. Mendekatkan penggaris plastik pada kepala elektroskop setelah plastik atau penggaris digosokkan dengan kain wol. Dengan elektroskop, daun elektroskop mengembang atau saling menjauh. Alasannya karena sebelumnya sudah digosokkan. Apa yang terjadi apabila elektroskop diberi muatan positif? Terima kasih. Bisa bagi sedikit ulasan dari presentasinya? Ada yang memberikan sedikit ulasan? Atau mungkin Nabila sedikit aja? Oke, tanggapan. Jadi ulasan dari pembelajaran kita hari ini tuh kita belajar tentang cara kerja elektroskop. Kan kemarin kita mengetahui teori-teorinya saja dan hari ini kita praktek secara langsung menggunakan kain wol, penggaris plastik, terus kertas plastik, dan lalu kemudian. Nah, ternyata apa yang kalian buat itu adalah merupakan yang sangat penting sekali dalam menguji muatan listrik. Jadi dalam konsep bagian-bagian elektroskop itu tadi ada namanya kepala elektroskop, ya kepala tadi yang kawat tadi ya, kemudian konduktornya ya, kemudian daun elektroskop yang kalian buat dalam proyek tadi apa? Aluminium foilnya ya, kemudian dinding kacanya, kalau dinding itu berupa dari plastik juga bisa ya, jadi itu terbukti. Nah, dalam elektroskop ya, kalau kita dekatkan benda bermuatan ya, misalkan nih, nah ya, kalau kita dekatkan benda bermuatan, kalau mau menjadikan benda bermuatan itu gimana anak sekarang? Bisa kita menggosokkan benda tadi, baik misalkan plastik dan kain wol, atau misalkan balon dan kain wol, itu sudah menjadikan benda itu bermuatan ya. Nah, kalau sudah benda itu bermuatan, kita dekatkan dengan elektroskop, maka gimana anak sekalian? Daunnya akan terbuka. Nah, sekarang gini nih, ya,
Misalkan muatan negatif nih, misalkan muatan negatif didekatkan kepada elektroskop, maka di sini ya daunnya akan terbuka. Ya, lebih beda dari mana? Karena di sini kita sudah tahu dalam konsep atom ada proton, elektron, neutron. Ya, elektron sifat yang partikel yang cenderung berpindah tempat itu adalah elektron. Jadi ketika benda bermuatan tadi yang negatif ya, lihat elektronnya akan bergerak ke bawah ke daunnya. Karena kenapa? Kalau negatif dengan negatif tolak menolak, ya. Jadi yang berpindah adalah elektronnya ke daunnya. Jelas ya? Jadi kalau muatan negatif, kepala yang daunnya terbuka dan daunnya dia bermuatan negatif. Karena kenapa? Karena muatan negatifnya pindah dari kepala ke daunnya. Kemudian yang kedua, kalau dia muatan positif gimana? Kalau muatan positif, elektron dari daun dia berpindah ke kepala, sehingga kepala elektroskop bermuatan negatif dan daunnya tetap terbuka. Kalau benda itu tidak didekatkan oleh muatan, tidak didekatkan oleh benda yang tidak bermuatan, bagaimana daunnya? Tertutup. Apa kesimpulannya? Kalau elektroskop itu dipasangkan sama benda yang tidak bermuatan listrik, daunnya akan tertutup. Tapi kalau tidak didekatkan sama benda yang bermuatan listrik, daunnya Oke, bagus Viola. Mungkin satu lagi yang bisa menyimpulkan, ayo. Cepat tepuk tangan, ayo. Ya mungkin terakhir cuma Ayada, ya. Silakan Ayada. Ya. Ya. Kesimpulannya apa? Apa dari awal ini ngapain ya? kesimpulannya kita jadi tahu kalau misalnya kegunaan elektroskop itu untuk mengetahui apakah benda itu memiliki muatan atau tidak. Nah, kita sudah berada pada penghujung kegiatan pada hari ini ya. Baik, langsung saja Bapak bagikan kuisnya ya. Silakan kuisnya Bapak bagikan dan silakan kerjakan sekarang. Kuis sama refleksinya ya. Silakan waktu kira-kira 3 menit lah ya, karena pertanyaan itu bisa itu tinggal dijawab aja. Silakan dibuka kuisnya dan dijawab ya. Tanya, sudah Bapak bagikan di Iya. Iya, langsung aja jawab ya. Oke. Silakan dijawab sama refleksinya ya. Jadi kita belajar di mana, belajar tentang apa, kendalanya apa ya. Kemudian apa yang didapat hari ini. Nah, itu refleksi silakan kalian tulis ya. Refleksi pembelajaran hari ini. Bagaimana suasana belajar hari ini ya. Nah, itu silakan Allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, mari kita bersama-sama melapaskan lafaz hamdalah ya. Alhamdulillahirobbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak sekalian, terima kasih sudah berpartisipasi pada hari ini. Alhamdulillah kita sudah sama-sama mengikuti pelajaran hari ini ya. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan insyaallah mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Ya, Bapak akhiri. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita listrik dinamis ya, masuk ke materi dulu ya. Terima kasih anak-anakku sekalian. Tetap semangat ya. Tetap ini dengan nilai topik Kodeo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.